أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 250 sampai 252. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina
Siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dolimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir di bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kami, keluarga kami, dan seluruh umat Islam ini untuk senantiasa berhakko tilawatih, berhakko tukotih, dan berhakko jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati kita semuanya. Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita dan juga barokahnya, sehingga umur kita barokah, harta benda kita barokah, keluarga kita barokah, ilmu kita barokah, dan barokah itu adalah tambahnya kebaikan demi kebaikan. Surat Al-A'raf ayat 96. Jika warga bumi senantiasa beriman takwa, maka Allah akan menurunkan barokah itu yang datangnya dari langit dan bumi. Allah sediakan untuk kita segala keperluan kita, baik sandang, pangan, papan, serta keselamatan hidup di dunia sampai hidup di akhirat dan terbebas dari api neraka. Itulah cita-cita mulia keluarga besar kita, keluarga muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Surat Ghafir ayat 8-9. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk diri kita, keluarga besar kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki mulia dan maqam mahmuda, panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan bekerja yang keras, dengan bekerja yang baik, dengan ikhlas dan tulus, mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan semua bernilai ibadah. Surat Al-Baqarah ayat 207-208. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita senantiasa berdoa untuk ayah-ayah kami dan juga guru-guru kami, para peserta ngaji BCA ini di mana saja berada, dan kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, senantiasa kita doakan Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Taubah ayat 100. Marilah kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 250. Ketika Raja Tolut beserta tentaranya telah berhadap-hadapan dengan Raja Jalut dan tentaranya, dan menyaksikan betapa banyaknya jumlah musuh dan perlengkapan yang serba sempurna, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilimpahkan iman ke dalam hati mereka, sabar dan tawakal kepada Allah, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka mengalahkan musuh-musuhnya yang menyembah berhala itu. Jadi sekali lagi, sejarah sudah menyatakan peperangan-peperangan yang terjadi di bumi ini
sejak zaman dahulu sampai akhir zaman nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pembelaan kepada umat yang mau beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga harus sabar, dia juga harus manut sama Allah dan Rasul-Nya. Jadi mereka semuanya akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun jumlahnya sedikit, mereka akan tetap diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau jumlahnya banyak. Jadi sekali lagi, kebenaran itu pasti dan pasti akan dibela oleh Allah, dan kebatilan itu pasti dan pasti, yang namanya kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, itu pasti akan sirna. Karena itu adalah sebuah kebatilan, dan kebatilan itu akan sirna apabila kebenaran itu telah datang. Mudah-mudahan negeri kita, NKRI ini, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, nyaman dan damai, warga buminya beriman takwa dan rajin untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila berbuat maksiat, supaya selamat dunia akhirat. Surat 34 ayat 15 dan surat Al-A'raf ayat 96. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat 251. Kemudian tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peperangan itu, Nabi Dawud alaihi salam yang juga ikut berperang berhasil membunuh Raja Jalut. Sebelum terjadi peperangan yang dahsyat itu, Raja Jalut yang tubuhnya sangat besar dan tinggi dan memakai baju besi, dengan penuh kesombongan menantang untuk melakukan perang tanding seorang lawan seorang. Dari pihak Bani Israel sendiri, tidak ada yang berani tampil ke muka untuk melayani tantangan itu. Maka datanglah seorang pemuda penggembala kambing, yaitu Daud, yang kemudian menjadi nabi. Dan beliau menyatakan kesediaannya untuk menghadapi Raja Jalut. Ternyata dipergunakannya hanya sebuah alat pelempar batu yang selalu dipergunakan untuk melindungi kambing-kambingnya dari serangan serigala. Karena Raja Jalut itu memakai baju besi, maka sukar sekali ditembus badannya dengan batu. Karena itu, Daud dengan kepandaiannya membidik lubang di antara dua matanya sebagai sasarannya. Ternyata lemparan beliau tepat mengenai sasaran, sehingga Raja Jalut rubuh seketika karena dahinya ditembus oleh peluru batu itu. Setelah itu, Nabi Dawud alaihi salam mengambil pedangnya dan memenggal leher Jalut sehingga putus dan terpisah dari badannya. Maka dengan gugurnya Raja Jalut itu, buyarlah seluruh
kaum Amalek karena rajanya telah terbunuh. Seluruh Bani Israel dengan suara gemuruh dan gegap gempita menyambut Nabi Daud alaihi salam yang kemudian dijadikan menantu oleh Raja Tolut sebagai penghargaan atas jasanya. Selain kemenangan itu, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pula hikmah dan kerajaan kepada Nabi Daud alaihi salam sehingga ia menjadi orang yang pertama-tama merangkap dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai nabi dan raja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma inna nas'aluka sautan khafifan syadidan ka sautin nabiyina Dawud alaihi salam birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi Nabi Daud alaihissalam termasuk nabi dan raja yang mempunyai suara emas. Jadi ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Jadi kitab Zabur pada zaman Nabi Daud, jadi luar biasa kalau Nabi Daud itu membaca Zabur, maka seluruh umat, tetumbuhan dan binatang semua mendengarkan keelokan suara Nabi Daud alaihissalam ini. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, rusaklah bumi ini. Dan seandainya Allah tidak menolak orang-orang yang jahat, orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, niscaya kejahatan itu akan tambah merajalela dan menghancurkan orang-orang yang baik. Tetapi Allah sengaja mengatur benteng-benteng pertahanan itu karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang dianugerahkan kepada semesta alam. Jadi sebagai khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin akan mengajarkan kepada umat manusia untuk senantiasa berkasih sayang di muka bumi. Terakhir 252, demikianlah ayat Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada manusia dengan sebenarnya. Sesungguhnya ayat-ayat ini menjadi saksi atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih, yang tidak dapat diragukan lagi oleh semua ahli kitab Yahudi maupun Nasrani. Ternyata kisah-kisah yang diuraikan itu sesuai betul dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, tidak menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa itu, namun semua dapat diketahui beliau semata-mata dengan perantaraan wahyu Allah yang diturunkan kepadanya. Allah dengan tegas menyatakan, wa innaka laminal mursalin, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang rasul. Surat Al-Baqarah ayat 252. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan kita semuanya umat yang terakhir ini menjadi umat-umat yang terbaik. Surat Ali Imran ayat 102 sampai 200, dan mudah-mudahan kita hidupnya husnul dan wafat kita mudah-mudahan husnul khotimah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua dengan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia
dengan para tabi'in yang mulia, dengan para habaib, para kiai, para ustadz yang mulia, dan seluruh umat Islam mudah-mudahan bisa berkumpul di surga Aden nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat 70, surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.